kerajaan. Salam kerajaan. Haleluya. Mari siapkan seluruh kehidupan kita. Kita akan mulai ibadah kita di pagi hari ini. Sebelum kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Kami datang menghampiri Engkau Tuhan. Dengan penuh keberanian kami datang Tuhan. Bukan dengan masalah kami Tuhan. Bukan dengan takut kami menghampiri Engkau Tuhan. Tapi dengan roh yang berkobar-kobar Tuhan. Roh yang menyala-nyala Tuhan. Kami mau terus dibentuk di tempat ini Tuhan. Di rumah-Mu Tuhan. Rumah yang Kau tuju bagi kami untuk dikerjakan Tuhan. Kami percaya Tuhan ibadah kami terhubung dengan ibadah di surga Tuhan. Percaya apa terjadi di surga terjadi di tempat ini juga Tuhan. Kami percaya Tuhan tempat ini adalah portal gerbang surga Tuhan. Kita mulai ibadah kami di pagi hari ini Tuhan. Kami akan menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Mari sembah Tuhan. Kami mau dibantu. Haleluya. Bawa kami naik terus Tuhan. Haleluya. Hadir di sini.
Bersama para
Kita masuk kita masuk hadiratnya. Kita masuk hadiratnya. Mari sembah Dia. Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Kami mau menikmati hadirat-Mu di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Menembus hadirat-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Terus bergerak di tempat ini. Hadirat-Mu nyata di tempat ini. Tuhan melabasikan haleluya. Haleluya. Gloria, haleluya.
hadir di tahta-Mu Tuhan. Rendahkan hati kami. Dengan keberanian kami datang mengambil diri-Mu Tuhan. Oh yes, ambil putusan jadi anak Allah yang benar. Datang ke tahta, diubah oleh hidup kasih serupa-Mu. Nyatakan Engkau ke seluruh bumi. Datang ke tahta, ambil putusan jadi anak Allah yang benar. Datang ke tahta, bertemukan oleh anugerah-Mu, terima mandat. Ini kami, putus kami, menjadi duka untuk memulihkan bumi. Datang ke tahta, diubah oleh hadirat-Mu, ditransformasi serupa-Mu, menyatakan Engkau ke seluruh bumi. Ke tahta, datang ke tahta, ambil putusan jadi anak Allah yang benar. Datang ke tahta, bertemukan oleh anugerah-Mu, terima mandat. Ini kami, putus kami, menjadi duka untuk memulihkan bumi. Datang ke tahta, diubah oleh hadirat-Mu, ditransformasi serupa-Mu, dinyatakan Engkau ke seluruh bumi. Dinyatakan Engkau ke seluruh bumi. Dinyatakan Engkau ke seluruh bumi. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Yes, kita akan memuji-Mu Tuhan, bersorak-sorai bagi-Mu. Haleluya, amin.
Pujian umatnya. Kami siap menerima firman-Mu Tuhan. Biarlah roh hikmat, roh yang turun ke setiap kami Tuhan. Biarlah kami lebih mengenal-Mu lebih lagi Tuhan. Yang
Salam kerajaan. Salam kerajaan. Kita harus tetap semangat.
Tidak peduli situasi kondisi apa, mari kita tetap bersemangat di dalam Tuhan. Kita percaya hidup kita berjalan di muka bumi ini tetap diproses, tangan Tuhan tetap ada atas kehidupan kita. Mata Tuhan tetap tertuju dalam kehidupan kita. Ya. Dan percaya Tuhan tidak membiarkan engkau seorang diri. Tetapi saudara, mata Tuhan selalu memandang kepada kita. Sebagai apa? Anak-anak Tuhan, bahkan sebagai orang pilihan Tuhan yang akan dijadikan anak laki-laki yang dewasa. Saudara, mari kita baca firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 6-27. Kejadian pasal 1 ayat 6 dan 27. Kita akan baca sama-sama ayat ini. Ya. Sudah siap baca firman Tuhan? Sudah siap menikmati firman Tuhan? Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas seluruh binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, 2, 3. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali ke ayat 26. Saudara, saya tertarik dengan perkataan Tuhan ini. Ya, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Ya, Tuhan berkata, Tuhan akan membentuk menjadikan manusia itu. Ya, dalam arti Tuhan menciptakan manusia itu dan terus akan membentuk menjadikan dia seperti apa? Serupa dengan dia, serupa segambar dengan dia. Ya, memang manusia memiliki apa? Rupa dan gambar sama dengan Allah. Tetapi waktu manusia diciptakan, manusia itu masih perlu untuk dibentuk, diproses. Dalam arti waktu manusia diciptakan, mereka itu masih apa? Tekno. Masih kanak-kanak. Amin. Ya. Makanya Tuhan harus terus membentuk manusia itu sehingga benar-benar rupa dan gambar Allah, sifat Allah, kehidupan Allah benar-benar nyata, benar-benar bisa termanifestasi lewat manusia yang diciptakan. Supaya di muka bumi ini, semua ciptaan di muka bumi ini bisa melihat rupa dan gambar Allah termanifestasi kepada manusia yang dibentuk, yang dijadikan. Makanya saudara, waktu manusia sudah diciptakan, Tuhan tidak pernah berhenti untuk membentuk manusia itu. Ya, karena Tuhan ingin manusia itu benar-benar menjadi serupa dengan Dia. Bahkan Tuhan ingin manusia, kan sudah baca ayat yang berapa? Ayat 27. Ya. Ayat 26. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan. Berkuasa atas apa? Ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas binatang melata yang merayap di bumi. Tuhan mau manusia itu, Tuhan membentuk manusia benar-benar memiliki serupa, benar menjadi serupa, segambar dengan Allah. Amin. Dan Tuhan ingin terus membentuk manusia itu untuk apa? Manusia itu memiliki kuasa. Sama seperti Allah memiliki kuasa atas segalanya, manusia Tuhan ingin memiliki kuasa atas semua ciptaan yang lain. Makanya manusia harus terus dibentuk supaya benar-benar manusia itu benar-benar memiliki serupa segambar, jadi seperti Allah. Tapi ingat saudara, bukan jadi seperti Allah, jadi maha kuasa, maha tahu, maha adil, bukan saudara. Tetapi memiliki kuasa seperti Allah. Ya, manusia Tuhan membentuk dia serupa segambar supaya memiliki kuasa untuk apa? Bisa menguasai ciptaan yang lain. Kalau di sini dikatakan ciptaan yang lain
Makanya saudara, kata baiklah kita menjadikan manusia, baiklah kita, Tuhan bilang, Tuhan akan membentuk manusia itu. Tuhan terus akan membentuk manusia itu supaya benar-benar rupa dan gambar Allah, kuasa Allah bisa beroperasi di dalam kehidupan manusia itu. Tetapi saudara, waktu manusia ditempatkan di Taman Eden, iblis datang apa? Iblis datang untuk merusak. Iblis datang untuk membuat manusia itu memberontak kepada Tuhan, membuat manusia itu jatuh di dalam dosa. Tapi saudara, Kejadian pasal 3 manusia jatuh dalam dosa. Apakah selesai rancangan Tuhan? Selesai? Belum saudara. Apakah rancangan Tuhan gagal? Tidak. Sekalipun manusia jatuh dalam dosa, tidak membuat rancangan Tuhan untuk menjadikan manusia itu serupa segambarnya, untuk menjadikan manusia itu berkuasa, tidak gagal saudara. Amin. Sekalipun manusia jatuh dalam dosa, tidak gagal. Rencana Allah tidak gagal. Dan tidak ada yang dapat menggagalkan rencana Allah, rancangan Allah dari kekal untuk manusia, menjadikan manusia serupa segambar Allah, berkuasa dan memerintah, tidak mungkin digagalkan oleh apapun. Setan tidak bisa menggagalkan, manusia tidak bisa menggagalkan. Makanya saudara, Tuhan terus membentuk manusia itu. Ketika manusia jatuh dalam dosa, tetap Tuhan membentuk. Ya, karena di sebelum Yesus datang, ada orang-orang yang begitu percaya kepada Tuhan, amin. Ya, terus dibentuk sampai tampil generasi yang Tuhan janjikan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 di sana dikatakan bahwa keturunan perempuan itu Tuhan akan mengadakan 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Jadi setelah manusia ada di Taman Eden, iblis datang berbicara kepada Hawa, sehingga Hawa mengikuti apa kata iblis, dan akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Tetapi rancangan Tuhan tetap berjalan. Ayat 15, ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan berkata begini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara si ular ini dan perempuan. Perempuan itu manusia. Ya, antara keturunanmu dan keturunannya. Jadi antara keturunan si Jab dan keturunan perempuan ini akan ada permusuhan. Ya, berarti iblis tetap akan bermusuhan dengan keturunan perempuan. Jadi keturunan perempuan ini musuhnya adalah iblis. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala si ular, dan ular akan meremukkan tumitnya. Jadi saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan menubuatkan, Tuhan mengatakan bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala si ular. Amin. Dan terus menerus manusia bertambah. Tuhan terus membentuk dari generasi ke generasi. Tuhan tetap punya orang-orangnya. Tuhan tetap punya orang-orang untuk tetap dibentuk supaya sampai kepada generasi yang akan meremukkan kepala si ular. Jadi sudah dari Adam, Set, Enos, terus sampai tampil generasi yang Tuhan katakan yang akan meremukkan kepala si ular. Tuhan terus bergerak, Tuhan terus bekerja, Tuhan terus membentuk manusia itu. Kalau Tuhan tidak membentuk manusia itu, Tuhan tidak bekerja dalam kehidupan manusia, tidak mungkin generasi akan menghancurkan kepala ular itu kan ada. Tetapi karena Tuhan berkata ada generasi yang akan menghancurkan kepala si ular, keturunan yang akan menghancurkan kepala si ular, maka Tuhan menjaga setiap generasi akan sampai. Tuhan berkuasa menjaga generasi supaya akan menyelesaikan apa yang dirancangkan oleh Tuhan. Sekalipun dunia merancang yang jahat, iblis merancang yang jahat, Tuhan berkuasa menjaga generasi yang akan melahirkan keturunan yang akan meremukkan kepala si ular.
Jadi saudara, setelah lahir generasi keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala si ular, itu siapa saudara? Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus benar menghancurkan kepala si ular itu, menghancurkan iblis di markasnya. Tapi tidak berhenti di situ. Tuhan masih akan terus membentuk manusia itu, bukan hanya bisa meremukkan kepala si ular, tetapi Tuhan terus membentuk generasi terus menerus akan menjadi generasi, bukan hanya menghancurkan kepala si ular, tetapi Tuhan akan membentuk generasi yang akan apa? Menendang iblis keluar dari muka bumi ini. Jadi Tuhan terus jaga generasi. Dari Kristus akhirnya ada generasi Kristus. Siapa generasi Kristus? Orang percaya yang dipilih, yang dijadikan gereja yang tidak terkalahkan. Tuhan akan jaga sampai akhirnya muncul generasi anak laki-laki yang dewasa. Wahyu pasal 12. Karena ada generasi anak laki-laki yang dewasa ini yang bisa menendang iblis keluar dari muka bumi. Generasi anak laki-laki yang dewasa ini yang bisa memerintah dan berkuasa. Jadi saudara, Tuhan menjaga generasi. Setiap generasi ada orang-orangnya Tuhan. Karena Tuhan berkuasa untuk menggenapi apa yang telah dirancangkan dalam kekalan. Tidak ada yang dapat menggagalkannya. Setan sudah tidak bisa menggagalkan. Bahkan manusia sejak apapun tidak bisa menggagalkan, meniadakan rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan dari kekal sampai kekal pasti bisa terjadi. Ya, generasi yang akan mengalahkan iblis pasti. Sudah percaya generasi yang mengalahkan iblis pasti? Anak laki-laki dan dewasa, yang anak laki-laki yang dewasa itu yang berdimensi Allah dan takhta, Wahyu pasal 12 itu pasti saudara. Dan saya rindu saudara, anak laki-laki yang dewasa adalah kita. Adalah saudara dan saya sebagai generasi Kristus. Jadi saudara, tidak salah, tidak kebetulan gereja kita gereja generasi Kristus. Karena kita adalah generasi Kristus. Generasi akan terus dibentuk, diproses, dijadikan sampai kita akan menjadi Wahyu pasal 12 ayat 5. Coba. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Saudara, anak laki-laki akan menggembalakan. Berarti di sini bukan baby, tetapi anak laki-laki yang dewasa. Ya, kalau di bahasa aslinya itu uios. Ya, yang akan menggembalakan karena anak laki-laki kalau baby itu tidak bisa memerintah, betul? Yang bisa memerintah yang dewasa, betul? Ya. Yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anak itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan kepada tahtanya. Jadi anak laki-laki ini dibawa lari, bukan secara fisik. Secara fisik tubuh begini, tidak mungkin kan secara fisik lahir langsung dewasa, tidak. Tapi di dalam roh, di dalam dimensi roh, berarti kehidupan orang-orang bukan lahir secara fisik, dilahirkan secara rohani, menjadi dewasa secara rohani. Dalam arti di sini dikatakan dilarikan, tiba-tiba anak itu dirampas dan dibawa lari ke takhta. Anak itu berdimensi Allah dan takhta, kehidupan rohaninya, posisi rohaninya itu posisi Allah dan takhta. Ya, makanya Tuhan ingin membentuk, menjadikan manusia, terlebih lagi generasi Kristus, terlebih kita yang menjadi ciptaan baru. Allah ingin membentuk kita menjadi sama seperti yang ditulis dalam Wahyu, menjadi anak laki-laki yang dewasa, yang akan memerintah dan berkuasa. Haleluya. Jadi saudara, rancangan Tuhan tetap berjalan. Amin. Ya. Dan rancangan Tuhan tidak berhenti hanya sampai di Kristus. Rancangan Tuhan akan sampai pada kekekalan. Sampai generasi anak laki-laki itu memerintah dan berkuasa sampai ada di mana? Langit dan bumi yang baru. Ya. Jadi saudara, dari pembacaan ini dari kitab Kejadian
Sekarang langsung ke kitab Wahyu pasal 22 tuh. Jadi satu kitab. Ya. Jadi yang saya sampaikan dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Ya, dan Tuhan ingin terus membentuk, kerinduan Tuhan membentuk kita, menjadikan kita, amin, serupa segambar dengan Dia, supaya kita bisa memerintah dan berkuasa di muka bumi ini. Tapi ingat, Sasul kata bukan memerintah orang, bukan menguasai orang, tetapi apa? Memerintah atas masalah, atas persoalan, atas situasi, atas keadaan-keadaan di muka bumi ini. Jadi saudara, kita lihat Tuhan menggunakan waktu yang sangat panjang untuk membentuk manusia. Ya, untuk membentuk manusia benar-benar serupa segambar dengan Allah berkuasa, dan Tuhan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Saudara, kita berpikir, kenapa Tuhan kok Maha Kuasa? Kenapa butuh waktu yang panjang? Apa Tuhan tidak berkuasa sehingga perlu waktu yang sangat lama? Saudara katakan Tuhan itu berkuasa atas segalanya, berdaulat atas segalanya. Tetapi kenapa Tuhan membutuhkan waktu yang panjang untuk membentuk manusia itu? Karena Tuhan tidak mau manusia itu tiba-tiba jadi instan, langsung berkuasa memerintah. Tidak, saudara. Tuhan mau kehidupan kita akan mencapai berkuasa dan melalui proses pendewasaan, melalui proses yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, melalui pengenalan kita akan Allah, melalui hubungan kita dengan Allah, supaya kehidupan kita dibentuk, dijadikan. Tuhan tidak mau kehidupan kita instan. Ya, karena Tuhan mau kehidupan kita menjalani proses demi proses yang Dia telah tentukan, yang Dia ingin terjadi dalam kehidupan kita, supaya kita benar-benar bisa apa? Memerintah dan berkuasa seperti yang Dia inginkan. Karena kalau manusia dibentuk secara instan, mereka memerintah berkuasa tapi tidak seperti yang Tuhan inginkan. Tetapi Tuhan membentuk proses demi proses, waktu demi waktu, momen demi momen, supaya apa? Supaya benar-benar ketika kita memerintah, berkuasa sama seperti Tuhan. Maka Tuhan menggunakan waktu seumur hidup kita untuk diproses. Berapa lama waktu Tuhan proses kita? Seumur hidup kita. Tuhan ingin terus proses umur hidup kita terus diproses. Saudara, kenapa? Saya di pikiran, kenapa harus membutuhkan waktu yang lama? Kenapa lama janji-janji Tuhan terjadi dalam hidup kita? Kenapa lama? Tuhan membutuhkan lama untuk tampil anak laki-laki yang dewasa, untuk lahir anak laki-laki yang dewasa. Kenapa begitu lama? Kenapa tidak di zaman Yesus saja? Di zaman para rasul saja? Kenapa harus tunggu begitu lama? Saudara, kita akan melihat kenapa seringkali janji Tuhan lama terjadi dalam kehidupan kita. Penggenapan janji Tuhan lama terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang menyebabkan kenapa janji-janji Tuhan kok lama terjadi? Kenapa kita itu tidak langsung dijadikan benar-benar serupa segambar dengan Allah? Kita serupa segambar dengan Allah. Kenapa tidak langsung kita dijadikan berkuasa dan memerintah? Sebenarnya kalau menjadikan kita berkuasa memerintah bisa saja, betul? Karena Tuhan pegang kendali atas semuanya. Tapi kenapa saudara, janji-janji Tuhan seringkali lama terjadi dalam hidup kita? Penggenapan firman Tuhan lama terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan kita dapati itu memproses seumur hidup. Amin. Makanya saudara, kita akan lihat kenapa janji-janji Tuhan itu lama. Apa yang menyebabkan sehingga rancangan Tuhan itu seringkali kok lama tergenapi? Ya, Tuhan punya rancangan menjadikan kita serupa segambar dengan Dia. Di dalam rancangannya kita berjalan menuju kepada rancangan itu, ada janji-janji Allah yang Tuhan berikan. Tapi seringkali saudara, janji-janji Allah itu kita tidak alami, belum alami dalam kehidupan kita. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Saudara lihat dulu Kejadian pasal yang ke-12. Ayat 1 sampai 4. Berfirman Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi
dikatakan keturunan perempuan itu. Ya, jadi olehmu semua kaum di muka bumi mendapat berkat oleh satu pribadi. Oleh siapa? Keturunan perempuan itu yang namanya Yesus Kristus. Ya, kalau saudara akan baca bahwa bukan disebut semua keturunan Allah, tapi hanya satu keturunan. Kalau di kitab Paulus jelaskan dalam kitab Galatia, yaitu Kristus yang dimaksud. Olehmu semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Ayat 4. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Saudara, janji yang diberikan kepada Abraham pada waktu Abraham berumur 75 tahun, Tuhan akan menjadikan dia bangsa yang besar. Saudara tahu berapa tahun baru bisa benar-benar janji itu bisa terrealisasi? 25 tahun kemudian. Kenapa harus menunggu waktu 25 tahun untuk benar-benar janji Allah itu bisa terrealisasi? Apakah Allah tidak berkuasa? Abraham 1-2 tahun saja langsung dapat keturunan, dan dia bisa melihat generasi akan datang yang akan menjadi bangsa yang besar. Tetapi kenapa harus membutuhkan waktu yang panjang 25 tahun? Baru Abraham benar-benar melihat ini generasi yang Tuhan janjikan dan akan menjadi bangsa yang besar. Sudah lihat Kejadian pasal 21 ayat 5. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Nanti dia sudah umur 100 tahun, berarti dari 75 ke 100 ada 25 tahun, baru Abraham melihat benar janji Allah akan terjadi. Ya, kan janji Allah itu kepada Abraham, engkau menjadi bangsa yang besar. Tapi pada waktu itu Abraham tidak punya anak, toh. Jadi untuk jadi bangsa yang besar, mau tidak mau Abraham harus punya keturunan. Karena kalau tidak punya keturunan, bagaimana dia akan menjadi bangsa yang besar? Jadi menjadi bangsa yang besar akan digenapi oleh Tuhan dalam kehidupan Abraham melalui Abraham memiliki keturunan. Ya, tetapi membutuhkan 25 tahun. Ya. Sudah lihat kenapa membutuhkan waktu 25 tahun. Sudah perhatikan Kejadian pasal 15 ayat 1-5. Sudah tangkap firman Tuhan ini. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Jangan takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu sangat besar di surga. Ayat 2. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang engkau akan berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Dansing ini. Tuhan bilang, Tuhan. Abraham bilang, Tuhan berfirman bahwa saya akan jadi bangsa, tapi saya tidak punya anak. Kalau saya mati, hambaku Eliezer akan mewarisi rumah. Ayat yang ketiga. Lalu kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Ayat 4. Tetapi datang firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu dialah yang akan menjadi ahli warismu. Jadi Tuhan, Abraham bilang, Tuhan saya tidak punya anak, kalau saya mati berarti ini orang yang menjadi ahli waris. Tapi Tuhan berkata, tidak, orang ini tidak, yang akan menjadi ahli warismu, yang akan membuat melahirkan generasi yang besar adalah anak kandungmu. Ayat yang kelima. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepada demikian banyak nanti keturunan. Ayat yang ke-6. Lalu percaya Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi saudara, Abraham Tuhan yang tidak punya anak, tapi Tuhan berkata tidak, anak kandungmu yang akan menjadi ahli waris. Abraham masih ragukan, Tuhan saya 75 tahun, istri saya mandul, saya tidak punya anak. Tapi Tuhan mencoba Abraham lihat keluar dan lihat bintang. Dan di sana Alkitab katakan, waktu Abraham melihat bintang, Abraham dalam hatinya percaya bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar. Dan Tuhan berkata bahwa hal itu diperhitungkannya sebagai kebenaran. Saudara, Abraham percaya kepada Tuhan, betul? Tetapi di dalam perjalanan kehidupannya, dia tetap masih mengalami, saya belum punya anak. Tapi dia percaya, tetapi di dalam kenyataannya dia mengalami, saya belum punya anak.
bangsa yang besar. Saudara perhatikan, Kejadian pasal 16 ayat 1 dan 4. 4. Adapun Sarah istri Abraham itu tidak beranak, ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Ayat 2. Berkatalah Sarah kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberikan aku melahirkan anak, karena itu biarlah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku akan mendapat seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarah. Jadi Sarah istri Abraham itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah. Jadi dia sudah 10 tahun, dia sudah dengan janji Tuhan umur 75 tahun bahwa dia akan jadi bangsa yang besar. Setelah berjalan 10 tahun, dia sadar dia tidak memiliki keturunan. Walaupun Tuhan sudah berfirman apa? Anak kandungmu, Tuhan sudah berfirman, Abraham percaya. Tapi dalam perjalanan 10 tahun, dia tidak punya anak. Ayat yang keempat, Abraham menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya. Jadi saudara, Sarah ingin punya anak juga, betul? Ya. Sarah ingin punya anak, dan caranya supaya mereka memiliki keturunan, Sarah memberikan Hagar hambanya kepada Abraham. Saudara, Abraham ingin punya anak, benar. Dia percaya walaupun dia punya anak. Tetapi ketika istri yang ingin punya anak dan menyodorkan cara ingin punya anak dengan cara duniawi, dengan caranya sendiri, Hagar sodorkan supaya aku bisa memiliki keturunan, ambil hamba ini, melalui dia saya akan punya anak. Biarlah melalui hamba ini rasa maluku tertutupi. Ya, jadi saudara, sebenarnya Abraham dan Sarah sama-sama salah. Betul tidak? Mereka ingin mencapai janji Tuhan dengan cara mereka sendiri. Abraham percaya, tapi tidak berdaya ketika istri berkata, saya tidak punya anak, ambil ini. Melalui saya akan punya anak. Saudara, ingat baik-baik, seringkali istri jangan menyodorkan hal yang aneh kepada suami. Suami mau berdiri benar, tetapi istri sodorkan. Karena ingin menutupi rasa malu, karena ingin menutupi apa? Kekesalannya dia sodorkan kepada suami. Saudara, jangan menyodorkan kepada suamimu kalau itu tidak benar. Ya, cuma karena keegoisanmu, kesombonganmu, engkau menyodorkan, akhirnya suamimu harus ikutmu, akhirnya jadi berdosa. Seperti Abraham karena mau mensenangkan istri, padahal dia percaya bahwa dia akan dapat keturunan anak kandungnya. Tapi istrinya sudah tidak tahan, akhirnya menyodorkan supaya menggenapi rencana Tuhan dengan cara mereka sendiri. Ya, akhirnya Abraham pun ikut terjerumus di dalam dosa itu, betul? Ya. Saudara, karena istri yang sodorkan, akhirnya Abraham ikuti. Harusnya Abraham berkata tidak. Suami-suami harus berani berkata tidak ketika istrimu menyodorkan hal yang aneh. Kemarin saya menyampaikan bahwa suami punya otoritas, betul? Di rumah tangga suami punya otoritas, amin. Tetapi jangan gunakan otoritasmu untuk hal yang aneh. Saudara, gunakan otoritas yang Tuhan beri kepadamu sebagai kepala keluarga untuk apa? Menjaga, mengayomi. Bukan untuk apa? Bukan untuk hal-hal yang aneh. Amin. Makanya saudara, kemarin saya sampaikan bahwa cara iblis untuk menghancurkan kita adalah membuat kita melawan otoritas dan seringkali mendorong kita menggunakan otoritas kita untuk hal yang tidak benar. Haleluya. Jangan seperti Abraham ketika disodorkan, akhirnya Abraham mau. Betul? Harusnya Abraham berkata tidak. Karena saya ingin mengalami janji Allah dengan cara Tuhan, bukan dengan cara manusia. Haleluya. Ya. Jadi saudara, Abraham melalui Sarah, akhirnya mungkin Abraham berpikir, ya, melalui Sarah kiranya saya akan mendapat keturunan. Saudara,
Saudara perhatikan. Di mana ayatnya? Jadi saudara, Abraham ketika dia menerima usulan Sarai, akhirnya Abraham hidupnya jadi apa? Tidak berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Saudara perhatikan Kejadian 16 ayat 16. Ayat 16. Abraham berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail. Jadi Abraham berumur berapa? 86 tahun. Berarti 10 tahun waktu dia sudah ada di tanah Kanaan. Akhirnya dia mendapatkan seorang anak melalui hambanya yang nama Hagar, ya, yang anak itu dinamakan Ismail. Ya, Abraham ingin sekiranya Tuhan berkenan atas kehidupan Ismail. Sudah perhatikan 17 ayat 18-19. Saya potong-potong ceritanya supaya bisa nyaman. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapan. Ayat 19. Tetapi Allah berfirman, tidak. Jadi saudara, ketika Abraham memiliki anak namanya Ismail, Abraham ingin kiranya Ismail ini yang akan menjadi ahli warisnya. Tetapi ternyata Tuhan berkata tidak. Dalam arti kehadiran Ismail tidak berkenan kepada Tuhan. Keadaan Abraham waktu menghampiri Hagar yang membuat Abraham tidak berkenan kepada Tuhan. Amin. Kenapa saya katakan tidak berkenan kepada Tuhan? Karena anak yang dilahirkan. Abraham sendiri meminta supaya kiranya Abraham Ismail diperkenankan hidup. Tuhan bilang tidak. Bukan Tuhan tidak suka, tetapi Tuhan tidak berkenan. Karena memang Tuhan sudah berfirman melalui anak kandung, melalui istri yang sah akan melahirkan keturunan, supaya di dalam keturunan istri yang sah itu janji Allah tergenapi. Tetapi ternyata Sarah menyodorkan pembantunya. Sarah menyodorkan apa? Hambanya. Ya, dan hamba itu melahirkan anak yang tidak berkenan kepada. Bukan Tuhan tidak suka, Tuhan tidak berkenan. Dalam arti Tuhan tidak berkenan melalui Ismail, janji Allah akan terrealisasi. Tuhan tidak berkenan. Tetapi Tuhan mau hanya melalui anak yang dilahirkan oleh Sarai yang bisa menggenapi rencananya. Haleluya. Jadi saudara perhatikan. Tuhan ayat 17 coba. 17 ayat 1 Kejadian pasal 17. Lalu 17 ayat 1. Ketika Abraham berumur 99 tahun, waktu Abraham memiliki anak namanya Ismail, umurnya berapa? 86 tahun. Amin. 86 ke 99 berapa tahun? 13 tahun. 13 tahun Tuhan tidak berfirman kepada Abraham. Kenapa? Karena Tuhan tidak berkenan. Karena Abraham mengambil apa? Mengikuti Sarai, mengambil Hagar menjadi istrinya dan melahirkan Ismail. Tuhan tidak berkenan. Maka 13 tahun Tuhan tidak berfirman. Bukan Tuhan tidak bekerja, Tuhan tetap memproses. Tetapi Tuhan tidak berfirman kepada Abraham. Nanti dari umur 86 sampai umur 99 baru Tuhan berfirman kembali. Jadi Tuhan berfirman kembali nanti pasal yang ke-17 ayat 1 ini. Dari sejak umur 86 tahun Ismail hadir, Tuhan tidak berfirman. Nanti umur 99 tahun berarti 13 tahun kemudian baru Tuhan berfirman. Itu membuktikan bahwa Tuhan tidak berkenan atas apa yang dilakukan oleh Abraham dan Sarai. Amin. Ya, makanya saudara, selama itu Tuhan tidak berfirman. Bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Tuhan tetap bekerja, tapi Tuhan tidak berfirman. Nanti pada pasal 17 Tuhan berkata apa? Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak mencela. Dalam arti 99 ke bawah itu, dari
rancangan Tuhan tergenapi dengan cara mereka sendiri. Rancangan Tuhan, janji Tuhan dan tergenapi dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita. Jadi ya, saya simpulkan yang menyebabkan kenapa janji Tuhan lama terrealisasi terjadi dalam kehidupan Abraham. Satu, karena Abraham menyimpang. Amin. Abraham menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Tuhan punya rancangan melalui Ishak, tetapi Sarai dan Abraham pingin melalui Ismail. Ya, itu nyatakan ketika Abraham berkata, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapan Tuhan. Sekiranya Tuhan engkau berkenan melalui Ismail, maka janjimu terrealisasi. Tetapi dengan tegas Tuhan berkata, tidak, hanya melalui anak yang dilahirkan dari Sarah. Dalam arti kenapa janji Tuhan lama terjadi? Karena Abraham dan Sarah menyimpang. Amin. Saudara, kenapa kita dalam kehidupan, kenapa janji-janji Tuhan yang kita dengar, yang diperdengarkan dan dibentangkan dalam kehidupan kita, diberitahukan di rumah Tuhan supaya kita bisa melihat dan tertarik kita, kenapa itu lama terjadi? Karena kita menyimpang. Amin. Rancangan Allah dari kekal sampai itu rancangannya lurus. Amin. Jadi rancangan Tuhan itu seperti garis dari kekekalan sampai kekekalan itu garis lurus. Tetapi karena manusia tidak mau berjalan di garis lurus itu, manusia menyimpang, maka proses Tuhan lama. Seandainya orang Israel itu tidak menyimpang dari kehendak Tuhan dan jalan-jalan Tuhan, cepat saja mereka sampai ke tanah Kanaan. Tapi mereka memberontak, menyimpang dari jalan-jalan Tuhan, akhirnya mereka terputar-putar di padang gurun. Saudara, yang menyebabkan kenapa janji Tuhan lama terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa kita itu lama dewasa? Walaupun dikasih firman kita lama. Kenapa? Karena kita menyimpang. Amin. Kita suka menyimpang ke kiri dan kanan. Harusnya kalau kita jalan lurus sudah mau sampai, tapi kita menyimpang jauh sekali. Akhirnya Tuhan kasih solusi apa lagi? Bahwa kita kembali ke jalan. Amin. Harusnya Tuhan menuntun kita di jalan yang lurus itu, tapi karena kita menyimpang, Tuhan harus apa? Kembalikan kita. Saudara, Tuhan mengembalikan manusia di jalan lurusnya Tuhan atau apa? Rencana Tuhan yang lurus itu, ketika manusia menyimpang itu dengan apa? Kematian Yesus Kristus. Kematian Yesus Kristus membawa manusia kembali untuk jalan di jalan lurus itu, jalan menuju kepada tujuan Tuhan itu. Jadi saudara, kenapa janji Tuhan belum terjadi dalam hidupmu? Karena menyimpang. Amin. Saudara, kalau sudah tidak menyimpang dari jalan-jalan Tuhan, lurus tetap ikut kebenaran firman Tuhan, janji Tuhan akan terjadi cepat. Tetapi karena kita menyimpang, Tuhan sebenarnya tinggal 2 langkah Tuhan, so ada janji yang Tuhan tetapkan, tetapi kita menyimpang sana. Akhirnya kenapa lama? Kenapa janji Tuhan? Jangan saudara kalau sudah menyimpang dan sudah mulai, Tuhan mana janjinya, percuma saudara. Saudara tidak akan terima janji Tuhan kalau engkau menyimpang. Kenapa saudara Abraham harus tunggu 13 tahun baru Tuhan akan merealisasikan janjinya, dia akan memiliki keturunan melalui Sarah? Kenapa? Karena selama ini dia menyimpang. Saudara, kalau kita kehidupan hidup kita menyimpang dari jalan-jalan Tuhan, cara kita menyimpang, kebiasaan kita suka menyimpang, itulah yang membuat kita susah. Kenapa Tuhan tidak berfirman kepada Abraham? Karena dia menyimpang. Amin. Tetapi Tuhan juga mengasihi dia, Tuhan suruh dia kembali, bawa dia kembali. Tuhan bilang, sekarang hidup di hadapanku dengan tidak bercacat celah. Makanya saya mau kata, hidupmu jangan menyimpang. Hidupmu harus ikut aturan. Hidupmu harus ikut kebenaran firman Tuhan. Amin. Kalau engkau menyimpang, itulah yang membuat engkau tidak mengalami janji Tuhan. Jadi saudara-saudara tahu, kalau janji-janji Tuhan kebenaran dilepaskan dalam kehidupanmu, dan itu adalah janji yang harusnya engkau alami. Kalau engkau belum alami, engkau harus cek. Mungkin saya dulu sama seperti Abraham. Apa? Menyimpang.
saudara, ketika engkau menyimpang, biarlah tangan Tuhan melalui firman, melalui pekerjaan untuk membawa engkau kembali. Sekiranya Abraham berkeras hati, Tuhan memaksakan diri, Tuhan Ismail saja, maka Abraham pun akan tetap ditolak oleh Tuhan. Saudara tidak akan bisa memaksa Tuhan dengan kehendak kedaginganmu sendiri. Haleluya. Pastikan kehendakmu, kehendak Tuhan itu menjadi kehendakmu. Jadi yang pertama yang membuat kenapa janji Tuhan itu lama tergenapi, karena hidupmu menyimpang. Karena kita menyimpang, kita tidak boleh lagi menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Hidup saja sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hidup sesuai dengan aturan, hidup sesuai dengan pola. Saudara, pola di rumah Tuhan, pola rumah Tuhan, pola kerajaan Allah, itu sudah pola hidupmu. Saya mau katakan, kalau pola di rumah Tuhan lain, di rumah lain, berarti engkau menyimpang. Di rumah Tuhan engkau hidup kudus, di luar tidak, berarti engkau menyimpang. Pastikan hidupmu sama dengan rumah Tuhan. Di rumah Tuhan engkau begitu takut dan hormat akan Tuhan, maka dimanapun engkau berada harus sama seperti itu. Amin. Jangan sudah di rumah Tuhan kayak suci, tapi kalau di luar rumah Tuhan aneh bin ajaib. Tidak boleh seperti itu, berarti engkau menyimpang. Makanya tidak heran, biar engkau berdoa, biar engkau berpuasa, biar engkau rajin ibadah, rajin doa, janji Tuhan tidak akan terjadi karena hidupmu menyimpang. Jangan sudah mau berpuasa supaya janji Tuhan terjadi. Kan banyak orang mau berpuasa supaya janji Tuhan terjadi. Banyak orang memberi diri melayani supaya janji Tuhan terjadi. Banyak orang memberi diri berkorban, memberi supaya janji Tuhan terjadi. Salah, saudara. Amin. Yang benar apa? Hidup benar supaya diberkati. Hidup benar supaya janji Tuhan terjadi dalam hidupmu. Bukan, saudara, saya berusaha melayani supaya janji Tuhan terjadi. Bukan, saudara. Saya mau katakan hidup benar supaya janji Tuhan terjadi. Saudara, waktu Abraham menyimpang, apa Tuhan bilang? Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Dalam arti Tuhan hidup seperti yang aku inginkan. Hidupmu harus benar seperti aku mau, supaya janjiku terjadi. Supaya aku akan menyatakan janji itu terrealisasi dalam hidupmu. Amin. Haleluya. Jadi saudara tidak diajarkan supaya janji Tuhan. Rajin ibadah supaya janji Tuhan. Karena ada orang rajin ibadah tetapi tidak makan firman. Betul? Betul tidak? Seandainya kita semua rajin ibadah, harusnya kita sudah bertumbuh luar biasa. Tetapi kenapa kita tidak bertumbuh? Karena waktu kita di rumah Tuhan itu cuma waktu kita seperti orang-orang Farisi, yang penting aktivitas saja, tetapi kita tidak makan firman, maka kita tidak bertumbuh. Kita sudah melayani, tapi kenapa saudara janji Tuhan tidak terjadi? Bagaimana kita melayani kalau kita seperti di Matius pasal 7 ayat 23, 24, 21, 23? Ya. Bagaimana? Oh, saya sudah melayani, berbuat mujizat apa? Berbuat mengusir setan. Itu kan pelayanan. Tapi Tuhan bilang, hanyalah kamu, aku tidak mengenal kamu, pembuat kejahatan. Ya. Kenapa? Kita ingin supaya diakui dengan berbuat, tapi bukan dengan hidup benar. Tuhan ingin supaya kita diakui oleh Tuhan hiduplah benar, bukan melakukan aktivitas. Kalau hidupmu benar, pasti aktivitasmu benar. Haleluya. Sekarang yang kedua, saya sampaikan dua saja saudara, karena memang cuma dua yang saya catat. Haleluya. Ya. Yang kedua, tadi yang pertama, kenapa janji Tuhan lama terjadi menjadi realita dalam hidup kita? Karena kebiasaan hidup yang menyimpang. Ya. Yang kedua, Kejadian pasal 25 ayat 23 sampai 26. Firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada dalam kandunganmu dan dua suku bangsa akan terpecah dari rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat daripada yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Ini perkataan Tuhan kepada Ribka kan istrinya Ishak, yang lagi mengandung. Ya, Tuhan sudah tentukan dari dalam kandungan. Tuhan sudah tahu bahwa anak yang muda, anak yang bungsu akan menjadi lebih hebat. Ya, anak yang tua akan menjadi hamba.
Ya. Kenapa Paulus menuliskan bahwa Tuhan membenci Esau? Karena Tuhan sudah tahu siapa Esau itu. Amin. Sejak dalam kandungan Tuhan sudah tahu karakter sifat Esau itu seperti apa. Ya. Makanya ketika Tuhan melalui Paulus, penulis kitab Roma katakan, aku mengasihi Yakub tapi membenci Esau, karena ada alasannya, karena Tuhan sudah tahu siapa Esau. Saudara, mengapa bukan Esau yang Tuhan pilih, tapi kenapa Yakub? Catatan Alkitab di dalam Kejadian 25 ayat 34 di sana menggambarkan tentang Esau. Siapa Esau itu? Esau itu adalah orang, kenapa dia dikatakan dibenci? Ya, tapi Tuhan tidak membenci, tapi ini perkataan untuk menegaskan bahwa Tuhan tidak suka karakter orang ini. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan. Jadi karakter sifat Esau itu menganggap rendah, menganggap remeh hal-hal rohani. Makanya Tuhan tegaskan di dalam tulisan di dalam Roma pasal 9 tadi, Tuhan mengasihi Yakub, membenci Esau. Itu untuk menegaskan karakter Esau itu tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, saudara, kenapa Tuhan pilih Yakub? Apakah Yakub kelakuannya tidak buruk? Yakub juga buruk kelakuannya. Betul tidak? Kan Yakub menipu bapaknya sendiri. Toh? Esau orang tidak menghargai hal rohani, Yakub juga orang yang menipu. Betul? Ayat 22. Maka Yakub mengatakan Ishak ayahnya dan ayahnya itu merabanya serta berkata, kalau suara Yakub, kalau tangan Esau. Saudara, waktu Ishak berkata, apakah ayat 22? 23. Jadi Ishak tidak mengenal dia karena tangannya berbulu seperti tangan Esau kakaknya. Ishak hendak memberkati dia, ada 4. Tetapi ia masih bertanya, benarkah engkau ini anakku Esau? Jawabnya ya. Ini apa? Sifat buruk Yakub. Ya, Yakub menipu bapaknya. Kalau Esau sifatnya itu tidak menghargai hal-hal yang rohani. Kalau si Yakub sifatnya juga adalah menipu. Sebenarnya dua-duanya sepertinya tidak baik. Tetapi kenapa Tuhan memilih Yakub bukan Esau? Karena Tuhan Allah yang Maha Tahu. Karena Tuhan tahu Esau tidak mungkin berubah. Esau tidak mau berubah. Tetapi Yakub walaupun karakternya awalnya buruk, tetapi dia mau dibentuk, diproses, dan dia mau berubah. Contohnya ya Esau yang tidak mau berubah. Waktu dia ambil istri orang Kanaan yang memainkan hati ibu bapaknya. Waktu ibu bapaknya menyuruh Yakub untuk pergi ambil istri di keluarganya di padang Aram, ya. Esau dengar, oh ternyata orang-orang di sini bapak dan mama tidak suka. Tetapi yang dia lakukan bukannya mengikuti kehendak bapak dan mamanya, tapi melawan, malah dia pergi ambil tambah lagi. Dia mengambil istri dari anaknya Ismail. Ya. Yang lebih membuat ibu dan bapaknya pedih hati mereka. Itu berarti menandakan bahwa benar-benar Esau tidak menghargai hal-hal yang rohani. Tetapi Yakub walaupun dia awalnya menipu, ingin mendapatkan berkat dengan cara menipu, tetapi dia mau berubah. Dia mau dibentuk, dia mau diproses. Sehingga Allah tahu segalanya dan Allah memilih Yakub. Kalau Yakub walaupun dia begitu, dia mau dibentuk, dia mau diproses. Ya. Yang membedakan Yakub dan Esau tidak mau dibentuk, tidak mau diproses. Yakub walaupun karakternya awalnya tidak baik, tapi dia memberi diri untuk dibentuk, diproses.
menjadi hamba kepada anak yang muda. Berarti Yakub itu yang akan memerintah, betul? Tetapi lama, kenapa lama baru terjadi? Kenapa janji Tuhan itu Yakub itu harus pergi 20 tahun dulu? Dia diproses. Dia dulu tipu bapaknya, dia ditipu juga di sana. Ya, saudara, seringkali apa yang kita buat itu akan terjadi dalam hidup kita. Amin, tabur tuai. Haleluya. Makanya setelah dia diproses, bahkan saudara, waktu dia melakukan penipuan pada bapak, sebenarnya itu tidak berkenan kepada Tuhan. Itu karakter buruknya Yakub. Tuhan tidak setuju dengan itu. Makanya 20 tahun dia harus meninggalkan rumah bapaknya. Waktu dia kembali, dia tidak ketemu ibunya lagi. Ibunya sudah meninggal. Ya. Tetapi dia mengalami proses tangan Tuhan. Dia diproses di rumah Laban. Dia diproses sampainya dia bisa kembali ke rumah bapaknya. Dan kenapa? Melalui Yakub, benar-benar Yakub itu bisa memerintah. Yakub itu bisa menjadi tuan. Betul? Ya, karena Yakublah yang mewarisi apa yang dimiliki oleh Ishak. Saudara, apa yang menyebabkan kenapa Yakub lama? Padahal Tuhan Tuhan sudah katakan, dia akan menjadi lebih hebat daripada kakaknya. Berarti kakaknya akan menjadi hamba kepada Yakub. Tetapi kenapa proses lama itu terjadi? Yang kedua, itu karena karakter. Saudara, kenapa janji Tuhan lama terrealisasi dalam hidup kita? Karena karakter kita harus terus dibentuk, diproses. Karena karakter kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Ya. Saudara ingat ketika engkau percaya kepada Yesus Kristus, engkau diberikan sifat Kristus, karakter Kristus, betul? Ya. Harusnya saudara, engkau memiliki karakter Kristus. Yang harus termanifestasi dalam hidupmu adalah karakter Kristus. Tapi kalau karakter dunia, karakter kedagingan, karakter kehidupan yang lama yang termanifestasi dalam hidupmu, itu yang membuat engkau lama mengalami janji Tuhan. Itu yang membuat kenapa janji Tuhan sepertinya tidak datang-datang, tidak terjadi. Karena karakter. Maka kita harus benar-benar karakter Kristus yang ada dalam hidupmu harus termanifestasi. Saudara ingat khotbah yang minggu lalu, orang yang memadamkan roh, kenapa? Di sana dikatakan jangan padamkan roh. Roh Kudus tidak bekerja dengan luar biasa kalau kita padamkan roh. Cara yang manusia lakukan memadamkan roh itu lewat karakternya. Kan di Efesus 4 ayat 17 sampai 30 toh. Di sana ada apa? Kepahitan, iri hati, ada amarah, ada dusta, ada apa? Itu bicara karakter. Amin. Saudara lihat hidupmu. Kenapa janji Tuhan tidak terjadi? Lihat karaktermu apa. Kalau kau masih suka berdusta, coba baca ayat berapa? Efesus 4 ayat yang ke mulai 17. Jangan hidup lagi sama seperti orang tidak mengenal Allah dengan pikiran sia-sia. Ini bicara karakter. Pikiran sia-sia itu berbicara karakter. Amin. Ayat 18. Dengan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan. Ini semua berbicara tentang sifat karakter. Ayat 19. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan seragam segala macam kecemaran. Ayat 20. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Ayat 21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ayat 22. Yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama, amen. Sifat-sifat yang lama. Karena engkau sudah menerima sifat Kristus. Harusnya sifat Kristus yang termanifestasi, bukan sifat manusia berdosa yang menemui kebinasan oleh nafsu yang menyesatkan. Ayat 23. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran. 24 lanjut. Dan mengenakan manusia baru. Engkau sudah mengenakan manusia baru, amen. Harusnya manusia lama sudah berakhir. Engkau sudah memiliki karakter Kristus. Harusnya engkau harus manifestasikan karakter Kristus, bukan memanifestasikan karakter dunia, kedagingan yang membuat
buanglah dusta. Dusta itu bicara karakter kita. Saudara, kalau kita tidak bisa mengakui bahwa kita salah, kita berdosa, itu karakter, itu yang membuat kenapa janji Tuhan tidak terjadi. Sepertinya orang berkata, Romnano bilang batowo sadiki-sadiki, bohong sedikit-sedikit tak apa-apa. Itu karakter, itu yang membuat engkau tidak mengalami janji Tuhan. Saudara, karena itu buanglah dusta. Dusta buang berarti tidak boleh ada dalam hidupmu. Yang harus ada berkata yang benar. Alkitab katakan ya di atas ya. Betul? Tidak di atas tidak. Kalau banyak neko-neko, itu pekerjaan setan. Amin. Jadi saudara, kalau saya katakan tapi itu pekerjaan setan. Saudara mau kan pekerjaan setan? Banyak kali kita ingin pekerjaan setan. Sudah dikatakan tapi kan. Saudara mau pekerjaan setan yang bekerja. Saudara, kalau ketika kita dengar firman dan kita berkata tapi, kita sedang mengundang iblis untuk bekerja. Maka ketika firman datang, katakan apa? Amin. Bukan katakan tapi. Tapi berarti engkau meragukan firman, engkau membuka apa? Celah untuk iblis bekerja. Haleluya. Ayat 26. Ini bicara karakter. Apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa. Marah bisa, betul? Tapi amarah tidak boleh. Marah untuk tujuan yang benar. Amin. Misalnya, saudara bikin kesalahan, saya marah karena saya ingin sudah berubah, bukan karena benci. Tapi banyak orang marah itu bukan karena dia berubah, karena dia benci. Itu yang dosa. Amin. Jadi saudara, kalau gembalamu tegur engkau keras, bukan karena membenci, supaya engkau berubah, supaya engkau diberkati. Jangan kamu berbuat dosa. Jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi saudara, jangan marah berhari-hari. Amin. Tapi seringkali orang yang bebal kita harus kasih seperti itu. Bukan marah, ketegasan. Jangan beri kesempatan kepada saudara, jangan memberi kejadian. Saudara, kalau sudah dengar firman Tuhan, jangan tapi. Kalau engkau tapi, engkau sudah buka celah untuk iblis masuk. Waktu engkau berkata tapi, iblis bilang, betul itu. Jangan lihat gua, banyak orang gua beki. Banyak orang seperti itu. Biar coba rame-rame masuk neraka. Karena selalu bilang banyak orang. Memang benar, cuma sedikit orang yang melakukan kebenaran. Karena Alkitab katakan kan, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Banyak orang yang mengaku bernubuat, melakukan pekerjaan di dalam nama Tuhan, tetapi cuma sedikit orang yang melakukan kehendak Tuhan. Banyak orang Kristen berkata melayani, tapi cuma sedikit orang yang benar melakukan kehendak Tuhan. Apakah semua orang yang melayani melakukan kehendak Tuhan? Belum tentu, saudara. Kalau sudah bilang, masa orang melayani Tuhan tidak melakukan kehendak Tuhan? Baca di Alkitab. Bukankah kami berbuat demi namamu, mengusir setan demi namamu? Apa kata Tuhan? Aku tidak mengenal kamu, penyalah daripada aku pembuat kejahatan. Ayat 28. Orang yang mencuri, jangan dia mencuri lagi. Ini bicara karakter. Amin. Tapi baik dia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dan tangannya sendiri supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang yang kekurangan. Jadi saudara, karakter kita itu menentukan kita akan mengalami janji Tuhan atau tidak. Sifat kita. Saudara, kalau saudara ingat, jangan memanifestasikan sifat manusia lama lagi. Tetapi biarlah manusia baru, rohmu yang baru, yang di dalam rohmu ada sifat Kristus, biar itu yang harus termanifestasi. Saya percaya kalau itu termanifestasi, itu luar biasa. Ya, makanya saudara, kenapa janji Tuhan tidak terjadi? Karena karakter kita. Karakter kita memadamkan apa? Pekerjaan roh. Saudara tahu yang membuat janji Tuhan terjadi dalam hidupmu siapa? Roh Kudus. Apa yang di sorga terjadi dalam hidupmu? Siapa yang ambilnya di sorga? Siapa yang membawa yang di sorga terjadi dalam hidupmu? Roh Kudus. Karena tidak ada yang lain. Amin. Makanya saudara, 2 Korintus 1 ayat 22. 2 Korintus 1 ayat 22.
Mulai ayat 1, coba mulai ayat 1. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai apa? Roh Kudus sebagai jaminan dan semua yang telah disiapkan untuk kita. Jadi Roh Kudus itu jaminan untuk semua yang disiapkan. Karena yang membuat yang disiapkan di sorga terjadi dalam hidup kita itu pekerjaan Roh Kudus. Yang membuat yang di sorga terjadi dalam hidup kita itulah pekerjaan Roh Kudus. Maka jangan sampai sifat karaktermu memadamkan roh, membuat janji-janji Tuhan tidak tergenapi dalam hidup. Jadi dua hal. Siang hari ini kenapa janji Tuhan tidak tergenapi dalam hidup kita? Kenapa kita kok lama jadi dewasa? Ya. Yang pertama karena kita suka menyimpang. Yang kedua karena karakter kita tidak seperti karakter Kristus. Sudah saya percaya kalau kita mulai sadar tidak boleh menyimpang. Harus tetap hidup di jalan-jalannya Tuhan. Dan kita mulai tahu karakter manusia lama tidak boleh termanifestasi. Karena itu sudah bukan kehidupan saya. Itu harus sudah tidak ada dalam kehidupan saya. Karakter manusia baru, karakter Kristus harus termanifestasi dalam hidup saya. Dan saya percaya kalau dua hal ini, saudara, pertama sudah tidak menyimpang, kedua tidak ada karakter-karakter manusia lama dalam hidupmu, dan engkau terus memberi diri untuk dikerjakan oleh firman dan Roh Kudus, maka melalui pekerjaan Roh Kudus janji Tuhan akan terjadi dalam kehidupan. Haleluya. Saudara ingin janji Tuhan terjadi? Jangan lagi menyimpang. Jaga sifat karakter. Jangan sampai engkau memanifestasikan, menyatakan sifat karaktermu adalah sifat karakter manusia lama. Saya selalu berkata, semarah-marah apapun engkau, seemosi pun engkau, jaga mulutmu. Amin. Saudara, seringkali kita tidak maki, tetapi kita mengatakan sesuatu yang tidak benar. Itu pun sama. Itu karakter. Amin. Mengatakan yang tidak benar berarti kalau misalnya Tuhan katakan A, engkau katakan B, itu karakter. Tuhan katakan mengasihi, engkau bilang, tapi kan mau mengasihi bagaimana orang model begini? Itu karakter, saudara. Amin. Makanya saudara, jangan saudara beralasan dengan apapun untuk sesuatu untuk engkau tidak melakukan kehendak Tuhan. Amin. Jangan beralasan apapun untuk tidak melakukan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan sudah katakan, lakukanlah itu. Jangan biarkan sifat karakter lama itu bekerja dalam hidupmu. Tetapi biarlah engkau yang sudah memiliki apa? Sifat Kristus. Itu harus termanifestasi. Sudah mau manifestasikan apa? Di Paulus katakan, biarlah kehidupan Kristus itu menjadi nyata. Kehidupan Kristus berbicara, sifat Kristus menjadi nyata di dalam hidupnya. Jadi saudara melihat kenapa janji Tuhan belum terjadi dalam hidup saya? Karena kita pernah menyimpang seperti Abraham. Sudah pernah menyimpang atau sudah masih menyimpang? Yang kedua, karakter saudara. Saudara melayani tapi masih berdosa, itu karakter. Saudara suka melayani tetapi tidak mengasihi, itu karakter saudara. Dan kedua hal ini yang membuat engkau tidak mengalami janji Tuhan. Haleluya. Kedua hal ini tidak boleh ada dalam hidup. Tidak boleh ada penyimpangan, tidak ada boleh karakter yang duniawi dalam hidup kita. Dan saya percaya kalau kita jalan lurus kepada tujuan Tuhan, terus memberi diri dikerjakan oleh firman dan Roh Kudus, dan terus memanifestasikan karakter Kristus, maka saya percaya Roh Kudus akan bekerja dasar dan Roh Kudus akan mulai menyatakan janji Tuhan terjadi dalam kehidupan. Mari kita berdiri semua. Haleluya.